Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan analisa dari dua pertandingan English Premier League. Yang pertama antara Manchester United versus Newcastle United yang berakhir untuk kemenangan Newcastle United dengan skor 0-2. Dan yang kedua antara Brentford versus Arsenal yang berakhir untuk kemenangan Arsenal dengan skor yang meyakinkan 1-3. Dengan hasil akhir ini teman-teman berarti Manchester United untuk sementara berada dekat ke zona degradasi, tepatnya di peringkat nomor 14 dan selisih poin dengan tim yang saat ini berada di zona degradasi yaitu Ipswich Town adalah 7 poin. Ngeri-ngeri sedap nih. Artinya memang Manchester United musim ini akan berjuang agar tidak degradasi ke divisi Championship. Sedangkan Arsenal dengan kemenangan atas Brentford berarti sekarang selisih poinnya dengan Liverpool yang untuk sementara berada di peringkat nomor 1 adalah 6 poin. Tapi dengan form dari Liverpool yang lagi on fire, tampaknya akan sulit bagi Arsenal untuk bisa mengejar Liverpool. Sulit sih benar, tapi kan tidak mustahil. Apalagi jika Arsenal bisa mempertahankan performa mereka yang konsisten, maka bukan tidak mungkin mereka akan semakin dekat ke Liverpool. Karena di bulan Desember ini, bulan Desember lalu, ya tahun lalu, Arsenal tidak terkalahkan. Padahal kita tahu bulan Desember adalah bulan yang sangat amat rawan bagi Arsenal. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir, Arsenal selalu meraih kemenangan. Saya sampai lupa bahwa kita sudah masuk ke tahun baru ya, tahun 2025. So anyway teman-teman, Newcastle bahkan sekarang sudah masuk ke zona papan atas untuk sementara berada di peringkat nomor 5. Dan saya pikir bagi Ruben Amorim, ya dia akan mendapatkan tekanan yang luar biasa sebagai pelatih dari Manchester United jika dia tidak bisa mengubah performa dari Manchester United. Tapi saya pikir akan semakin sulit bagi Ruben Amorim untuk bisa mengubah performa dari Manchester United pada saat para pemain memang tidak bisa bermain sesuai dengan skema yang dia inginkan. Jadi pada saat Ruben Amorim coba untuk membuat sebuah perubahan yang drastis, tampaknya performa dari para pemain semakin menurun. Itu bisa dilihat dari pertandingan lawan Newcastle ini, di mana kita melihat tidak ada kekompakan di antara para pemain MU dari lini tengah ke lini pertahanan. Bahkan mau ke lini depan pun saya tidak melihat para pemain MU bisa bermain dengan sinergi yang mereka butuhkan untuk bisa menciptakan banyak peluang. Padahal ini kan bermain di Old Trafford, tapi justru yang lebih banyak menciptakan peluang adalah para pemain Newcastle United. Maka itu saya pikir MU beruntung hanya kalah dengan skor 0-2. Bisa saja Newcastle menang dengan skor atau dengan mencetak jumlah gol yang jauh lebih banyak, mungkin 0-4 atau 0-5. Jadi memang sekarang terlihat jelas bahwa MU dalam kondisi berantakan alias amburadul. Maka itu saya pikir ada juga andil dari Erik ten Hag yang membeli pemain-pemain yang sekarang kelihatan banget sebetulnya tidak sesuai dengan standar English Premier League. Ada Zirkzee, ada Højlund, ada Leny Yoro, itu pemain muda ya. Bahkan kita lihat Maguire saja semakin ngaco, walaupun Maguire bukanlah pilihan dari Erik ten Hag kan. Maguire masuk pada saat Manchester United itu dilatih oleh Ole Gunnar Solskjaer. Artinya pemilihan pemain atau pembelian pemain dari MU memang selama ini tidak tergolong sukses. Apalagi Onana, waduh parah banget ini penjaga gawang kan. Semakin banyak kemasukan gol, bahkan ya oke lah dia ada melakukan 2-3 save, tapi ya saya melihat dari 2 gol Newcastle dengan situasi yang kurang lebih sama, masa sih dia tidak bisa melakukan save. Dan yang saya bingung tuh Newcastle bisa mencetak gol dengan 2 gol dengan format yang mirip, yaitu menyerang dari sektor sebelah kanan pertahanan MU, memberikan crossing dan diselesaikan dengan sundulan kepala. Ini kan aneh banget. Artinya memang walaupun ya MU memang kehilangan Bruno Fernandes, tapi tampaknya MU tidak punya materi pemain yang mereka butuhkan untuk bisa bersaing di papan atas. Dan saya pikir ya tidak ada salahnya juga sih bagi Ruben Amorim untuk mencoba pemain-pemain lain ya, yang sebelumnya tidak banyak juga diberikan kesempatan untuk bermain bagi Manchester United, khususnya Maguire. Tapi pada saat memang kondisi dari tim ini lagi berantakan, Maguire pun melakukan beberapa kesalahan elementer, seperti yang dia tuh salah passing, malahan dia berikan bola itu kepada Ruben Amorim. Kan ngaco banget ini pemain. Dan saya pikir dari segi permainan, dari segi semangat pun saya tidak melihat para pemain MU bermain dengan semangat yang biasa mereka tunjukkan. Padahal lagi-lagi saya ulang, ini bermain di Old Trafford. Ya sekarang pada saat para pemain ini tidak bisa menyatu di atas lapangan, mungkin juga karena skema permainan yang berbeda dari Ruben Amorim, saya pikir tidak salah juga pada saat Ruben Amorim juga mengatakan bahwa ya memang klub ini akan berjuang agar tidak degradasi, karena sekarang dekat sekali loh ke zona degradasi. Saya tidak melihat ada pemain MU yang bisa track back secara cepat ke belakang, bermain dengan fighting spirit yang tinggi. Justru para pemain Newcastle mainnya
terlalu nyaman gitu di Old Trafford. Mereka tidak mendapatkan pressing yang seharusnya dilakukan oleh para pemain Manchester United. Jadi saya pikir wajar MU kalah, dan lagi-lagi saya ulangi, hoki MU hanya kalah 0-2. Ya artinya mengganti pelatih di tengah jalannya musim tentu adalah sebuah resiko yang bisa saja berakibat fatal, tapi seharusnya pelatih baru yang masuk ini juga mendapatkan materi pemain yang bisa dia manfaatkan dengan skema barunya. Jadi tampak materi pemain yang dia punya sekarang di MU, ya bagi Ruben Amorim tidak sesuai dengan skemanya. Walaupun yang saya baca beritanya, kemungkinannya kecil MU akan mendatangkan pemain baru lagi di jendela transfer musim dingin ini ya. Kecuali nanti mereka ada pinjam pemain. Tapi sepertinya mereka akan coba untuk mencari penjaga gawang agar ada persaingan juga bagi Andre Onana. Sekarang saya ingin membahas pertandingan antara Brentford versus Arsenal, yang bagi saya ini adalah pertandingan yang penting. Arsenal harus meraih kemenangan untuk memberikan tekanan kepada Liverpool. Meskipun ya secara selisih poin masih cukup jauh ya, 6 poin. Tapi seandainya Liverpool nyelip, Arsenal menang terus, nah artinya mereka akan semakin dekat. Dan yang bagi saya teman-teman, yang mengesankan Arsenal meraih kemenangan ini karena mereka bisa menang tanpa Saka dan juga Kai Havertz. Kai Havertz itu kan kita tahu adalah top skor ya dari Arsenal, dan Saka kita tahulah sebetulnya adalah kreator utama dari Arsenal, walaupun juga bola lebih banyak diberikan kepada Odegaard di tengah. Tapi Saka ini kan kita tahu pemain yang sangat skillful ya, dia sering kotak-katik bola, crossingnya juga tajam. Tapi Ethan Nwaneri ya, ini pemain muda yang pernah bermain di Indonesia juga. Di Piala Dunia U17 pada saat diselenggarakan di Indonesia, dia bermain bagi timnas Inggris U17. Dia pertama kali loh starter di Premier League, dan bagus permainannya. Banyak sekali umpan-umpan tajam yang bisa dia berikan. Bahkan Declan Rice pun diistirahatkan. Tapi Arsenal bisa meraih kemenangan walaupun Brentford unggul lebih dulu, dan memang Brentford bukan tim papan atas. Tapi ini kan tim yang biasa membuat kejutan, apalagi bermain di kandang mereka sendiri. Cuman problem bagi Arsenal adalah pada saat mereka terlalu lama menguasai bola, kehilangan bola, track back-nya itu kadang-kadang tidak baik gitu. Artinya tidak baik, mereka tidak kompak untuk menutup ruang secara cepat. Karena terlihat di gol pertama dari pertandingan ini yang dicetak oleh Mbeumo, kita lihat tidak ada covering yang diberikan kepada Calafiori. Sehingga Mbeumo bisa langsung berhadapan dengan Calafiori, dan juga akhirnya dia memutuskan untuk syuting langsung karena tidak ada tekanan sama sekali kepada dia. Nah ini kan tidak ada backup tuh bagi Calafiori. Walaupun Gabriel cepat turun ya, tapi dia sedikit lamban juga untuk menutup ruang pada saat Mbeumo bisa syuting dan menjebol gawang dari David Raya. David Raya kita tahu adalah mantan penjaga gawang dari Brentford, dan pertama kalinya bermain berhadapan dengan Brentford di kandang Brentford. Sudah unggul 1-0, saya ngeri juga nih, karena nih janjian nih Arsenal kalah nih. Kalau Arsenal kalah udahlah, Liverpool semakin nyaman. Tapi ternyata saya melihat para pemain Arsenal ini bermain tanpa beban loh. Ini serius, gak ada beban di antara para pemain Arsenal. Nah ini bagus, lebih baik mereka ngejar. Jangan berada di atas, lebih baik mereka mengejar saja Liverpool. Kalau mereka berada di atas, tekanannya itu kelihatan di para pemain Arsenal. Dan golnya memang sih ini ya gol scrimmage ya, tapi Jesus bagus juga dalam 3 pertandingan terakhir mencetak 3 gol. Walaupun sebelumnya dia tidak menjadi pilihan utama, tapi ya bagusnya pada saat dia diberikan kesempatan, dia bisa mencetak gol. Shooting keras dari Partey dan bola muntah itu disambut oleh Jesus. Ini kepintaran dari Jesus. Biasa dia bisa masuk lah di antara para pemain tim lawan dan untuk bisa memanfaatkan situasi rebound. Kemudian gol kedua juga melalui scrimmage, tapi dari set piece ya, Merino bisa mencetak gol. Nah inilah kehebatan Arsenal. Mereka bisa create banyak chances dari set piece. Dan gol ketiga, Martinelli ini what a goal. Ini golnya bagus sekali, tapi lagi-lagi dari scrimmage ya. Jadi memang para pemain Arsenal di sekarang, ya mereka coba untuk menciptakan peluang juga, memanfaatkan kepanikan dari para pemain tim lawan, dan itu mereka lakukan di pertandingan ini. Padahal kita tahu Brentford adalah tim yang biasa cara bertahannya itu compact dan juga disiplin, tapi karena begitu banyak pemain Arsenal yang terlibat dalam proses membangun serangan, dan juga finishing mereka ini bagus, padahal mereka tidak bisa menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Kalau total shot memang belasan, tapi peluang yang berbahaya tidak banyak. Namun momentum dari para pemain Arsenal itu mereka dapat pada saat Partey dan Odegaard bisa mengatur ritme permainan. Kemudian Declan Rice juga masuk, membuat lini tengah mereka solid. Tapi yang bagi saya yang impresif adalah peran dari Nwaneri, yang sebagai pemain muda juga bisa memberikan kontribusi di pertandingan yang sebetulnya berat. Karena bermain di Brentford, dan Brentford bermain dengan tingkat agresivitas yang tinggi. Tapi para pemain Arsenal bermain lepas, mereka bisa meraih kemenangan. Sehingga untuk sementara selisih poin mereka sekarang dengan Liverpool adalah 6 poin. Yang berat nih sekarang bagi MU next match-nya adalah lawan Liverpool loh, di kandang Liverpool. Nah itu yang nanti kita tunggu. Jika MU kalah lagi dan kemudian tim-tim yang di bawah mereka menang, maka MU akan semakin dekat ke zona degradasi. Sedangkan bagi Arsenal, mereka harus bisa meraih kemenangan di pertandingan selanjutnya mereka, yaitu lawan Brighton di kandang Brighton. Jika mereka menang,
ya tentu berarti mereka lah pesaing bagi Liverpool untuk menjadi juara dari English Premier League musim ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.